Pengawasan K3 bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan. Kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya. Industri kimia, yaitu industri yang mengolah dan menghasilkan bahan-bahan kimia, di antaranya industri pupuk, asam sulfat, soda, bahan peledak, pestisida, cat, deterjen, dan lain-lain. Industri kimia dapat diberi batasan sebagai industri yang ditandai dengan penggunaan proses-proses yang berkaitan dengan perubahan kimiawi atau fisik dalam sifat-sifat bahan tersebut dan khususnya pada bagian kimiawi dan komposisi suatu zat. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian bahan kimia berbahaya. Pengendalian bahan kimia berbahaya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja dan lingkungan. Tujuan pengawasan bahan kimia berbahaya adalah mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengusaha atau pengurus wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, mengangkut bahan kimia berbahaya wajib melakukan pengendalian dengan melengkapi LDKB dan label. LDKB dan label diletakkan di tempat yang mudah diketahui oleh tenaga kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Lembar data keselamatan bahan berisikan keterangan, identitas bahan dan perusahaan, komposisi bahan, identifikasi bahaya, tindakan P3K, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan, penyimpanan dan penanganan bahan, pengendalian pemajanan dan APD. Sifat fisika dan kimia. Stabilitas dan reaktivitas bahan. Informasi toksikologi, informasi ekologi, pembuangan limbah, pengangkutan bahan, informasi peraturan undang-undang yang berlaku, informasi lain yang diperlukan. Label berisikan tentang nama produk, identifikasi bahaya, tanda bahaya dan artinya, uraian risiko dan penanggulangannya, tindakan pencegahan, instruksi apabila terkena atau terpapar, instruksi kebakaran, instruksi tumpahan atau bocoran, instruksi pengisian dan penyimpanan, referensi nama, alamat dan nomor telepon pabrik pembuat atau distributor. Lembar data keselamatan bahan dan label ditempatkan pada tempat yang mudah diketahui oleh tenaga kerja dan pegawai pengawas. Industri yang menggunakan bahan kimia harus memahami nilai ambang kuantitas atau biasa disingkat NAK. NAK dapat pula ditetapkan sebagai berikut. 1. Beracun. 2. Sangat beracun. 3. Reaktif. 4. Mudah meledak. 5. Oksidator. 6. Cairan mudah terbakar. 7. Cairan sangat mudah terbakar. 8. Gas mudah terbakar. Sesuai dengan nilai ambang kuantitas yang sudah ditetapkan. Alur proses penetapan perusahaan potensi bahaya besar. Kewajiban pengurus atau pengusaha mengidentifikasi dan laporan, nama bahan, sifat bahan, kuantitas bahan,
Kewajiban pengusaha atau pengurus perusahaan potensi bahaya besar terdapat dalam video berikutnya. Jangan lupa di like video ini dan subscribe.